Perkenalkan, nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 Pagi. NIM 1910416884. Mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku konsumen dan strategi promosi. Strategi promosi ada 3 bagian, yaitu lingkungan promosi, kekacauan tingkat persaingan. Yang kedua, perilaku promosi, kontak informasi komunikasi dari mulut ke mulut. Ketiga, efeksi dan kondisi promosi, sikap terhadap iklan, proses mempengaruhi. Tujuan promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk merek dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. 4 jenis promosi yang utama. Pertama, iklan. Kedua, promosi penjualan. Ketiga, penjualan personal. Keempat, publisitas. Iklan, advertising, adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi efeksi dan kondisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, dan sikap dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. Promosi penjualan atau sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditujukan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multi kardus, kontes atau undian. 3. Penjualan personal selling, melibatkan interaksi personal langsung antara seorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Situasi konsumen saling silang atau interaktif memungkinkan salesman dapat mengadaptasi apa yang disajikan sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. 4. Publisitas adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif atau positif. Kadang publisitas dianggap lebih efektif dari iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya manajemen pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegrasikan keempat jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perspektif komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengekoding pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi promosi. 1. Konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. Kedua, konsumen harus sadar akan merek. Ketiga, konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Kelima, konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek memfasilitaskan perilaku lainnya, membeli merek tertentu pada toko dengan merek tersebut.
Model umum proses komunikasi untuk promosi, umpan balik. Sumber, pesan, transmisi, penerima, tindakan. Agen dan perangsang yang relevan. Produsen, manajer, promosi, agen, preiklanan, salesman, juru bicara. Preiklanan, promosi, penjualan personal, publisitas. Media, TV, majalah, penawaran, via pos, dalam toko, di rumah, telepon, artikel, surat kabar. Konsumen. Tindakan atau keputusan kunci. Mengelola strategi promosi. Menganalisis hubungan konsumen produk, menentukan tujuan dan anggaran promosi, mendesain dan menerapkan strategi promosi, evaluasi strategi promosi, pengekodingan komunikasi promosi, mendesain promosi untuk mengkomunikasikan makna yang tepat, mentransmisi komunikasi promosi, memilih media atau metode distribusi untuk mengekspor pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Tindakan atau keputusan kunci. Mendekoding komunikasi pemasaran, masuk ke dalam pesan, menerjemahkan promosi, mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan perilaku, mengambil tindakan, membeli produk, mengunjungi toko, komunikasi dari mulut ke mulut, merangsang kebutuhan kategori. Konsumen menyadari ada kebutuhan atas sebuah kategori produk untuk bentuk produk. Kesadaran merek. Saat membutuhkan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dan menjadi pertimbangan. Sikap merek. Konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih.